Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Dalam Mudik in Style 2023 kali ini ada Mazda CX-3 terbaru. Ini yang baru dan warnanya platinum quartz metallic. Apa saja alasan mobil ini mengapa diajak dalam Mudik in Style tahun ini? Saksikan video reviewnya sampai selesai. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Puri Botanical yang telah menyediakan tempat syuting Mudik in Style kali ini. Dan buat Anda yang ingin tahu seputar Puri Botanical, Anda bisa langsung kunjungi Instagramnya. Oke, alasan yang pertama, mobil ini punya mesin yang bertenaga dan juga irit. Dia pakai Skyactiv G 1500 cc dengan tenaga 109 HP dan torsinya mencapai 144 Nm. Sementara kita di tes sebelumnya sudah menguji bahwa konsumsi total dari tol dan juga dalam kota mencapai 12,6 km per liter. Kemudian tenaga mesinnya juga disalurkan ke gerak roda depan menggunakan transmisi 6 percepatan otomatis. Selanjutnya, Mazda CX-3 ini punya dimensi yang paling kompak ketimbang para kompetitornya. Ini juga yang membuat Mazda CX-3 tentu lebih lincah kalau Anda gunakan misalnya masuk gang ataupun berputar di kemacetan. Sementara dia juga pencahayaannya bisa dibilang sangat perfect karena untuk malam-malam ini LED-nya begitu terang dan juga bisa diatur ketinggiannya. Jadi sesuai banget dengan cara mengemudi Anda. Selanjutnya, karena dimensinya ini kompak, lantas ada kekurangannya di bagian interior. Nanti kita akan bahas saat di dalam. Oke, karena dimensinya dia yang paling kecil, berimbas juga ke kapasitas bagasinya. Kalau seperti ini, dia punya kapasitas bagasi 360 liter. Sementara kalau Anda tidak membawa penumpang di baris kedua, ini bisa direbahkan dan mendapatkan kapasitas bagasi 1260 liter. Oke, kalau misalnya mau lebih aman, traynya ini tetap dipasang aja, jadi bisa menaruh barang di atas. Tapi kalau misalnya mau menaikkan koper berukuran besar, ini sebaiknya diangkat karena nanti kopernya biar nggak mentok di atas. Sementara kalau misalnya Anda membawa koper ukuran sedang gitu yang buat masuk ke dalam kabin pesawat, kayaknya ini cuma mampu 2 aja karena ini juga tidak terlalu besar. Satu hal yang mendapatkan perhatian dari mobil ini adalah ground clearance-nya hanya 160 mm yang artinya lebih pendek ketimbang HR-V dan juga Hyundai Creta. Dengan begitu Anda harus memikirkan jalan yang akan Anda lewati. Jangan sampai jalanan alternatif yang Anda pilih itu banyak jalanan tinggi, berlubang, ataupun membuat mobil ini akan kesulitan melewatinya. Kemudian kita lihat kalau velgnya masih sama seperti CX-3 sebelumnya dengan ring 18, kemudian balutan bannya 215/50. Masih menggunakan two-tone seperti ini yang membuatnya lebih sporty. Selanjutnya kita akan ke dalam. Oke, udah di dalam dan langsung ke baris kedua. Saya mau kasih lihat kalau ini posisi mengemudi saya tingginya 170 cm dan ruang kakinya sebesar ini. Kemudian untuk headroomnya sempit banget seperti ini dan memang ini bukanlah kabin yang besar untuk compact SUV. Kemudian di bagian tengahnya ini juga ada pengganjal, padahal ini adalah front wheel drive dan tentunya kalau Anda pindah duduk ke tengah sini, ini tidak nyaman karena tengahnya tidak rata. Kemudian dia juga kontur di jok bagian tengahnya ini rata banget. Kalau di kanan kiri ini ada bahan fabric, namun kalau di tengah hanya kulit sintetis aja. Tapi nggak apa-apa, dia ada pengaturan headrestnya ini. Ada tiga-tiganya buat yang di tengah juga tetap nyaman. Tapi kalau Anda duduknya di belakang berdua aja, kayaknya lebih nyaman kayak gini deh. Armrestnya ditaruh kayak gini, tangan bisa bersandar. Kemudian kalau bawa minum juga ini ada cup holder sebanyak 2 buah. Nah, beruntungnya kalau CX-3 kali ini akan dibawa sama teman saya yang hanya 2 orang besar di depan, kemudian anak-anak di belakang 2. Jadi kayaknya nggak akan ada masalah kalau ukuran di bawah 170 cm duduk di 2 baris ini. Berbicara fitur keselamatan, dia sudah dilengkapi dengan safety belt 3 titik untuk 3 penumpang belakang ini. Jadi di tengah juga sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik dan juga untuk
fitur keselamatan lainnya ada juga ISOFIX untuk kursi bagian belakang ini. Sementara di belakang tidak ada colokan USB, kemudian juga tidak ada ventilasi AC di sini. Dan kalau Anda membawa dokumen, sebaiknya duduknya di sebelah kiri karena ini ada poketnya di sebelah kiri dan di kanan ini polos tidak ada. Oke, di kabin depan ada beberapa pembaruan. Yang pertama adalah head unitnya bertambah jadi 8 inci dari 7 inci. Kemudian ada wireless charging. Anda dengan mudah bisa mengecharge gadget Anda tanpa kabel. Nah, di bagian sini. Kemudian berbicara untuk posisi mengemudi, mobil ini cukup lengkap ya pengaturannya. Ada tilt, kemudian teleskopik juga. Dan dia juga pengaturan kursinya ini ada untuk ketinggiannya, maju mundur, dan juga ada recliningnya seperti ini. Nah, kalau bicara mobil ini memang dia gesit banget. Tapi kalau secara driver oriented ini rasanya agak kurang ya, karena head unitnya ini agak miring ke kiri bukan malah ke kanan. Kemudian dia juga di bagian samping ini nih, ini agak nyemprot ke muka nih kalau kita ngepasin seperti ini. Jadi ada baiknya ini desainnya ke depannya lebih baik yang kotak seperti ini aja. Jadi pengaturannya lebih mudah dan tidak langsung nyemprot ke arah muka ini. Nah, kalau bicara kompartemen buat Anda yang suka berpergian, mobil ini walaupun sempit dia lumayan oke sih. Ada laci, ada 3 jarak seperti ini. Untuk cup holder juga bisa diaktifkan dengan menekan tombol ini. Nah, kalau di bagian tengahnya ini mungkin kalau Anda nggak lagi ngecharge gadget, ini juga bisa diletakkan gadget Anda di sini. Sementara kalau di kanan dan kiri ada cup holder 1 buah masing-masing, jadi total ada 2 buah. Kemudian kita lihat kalau kompartemen lainnya lacinya tidak terlalu besar, hanya seperti ini aja. Dan kalau Anda misalnya suka berpergian menggunakan gadget juga, di sini untungnya sudah dilengkapi dengan port USB, ada 2 buah, kemudian ada slot untuk SD card, ada juga ada aux, masih ada aux-nya, dan juga ada soket 12 volt di sini. Jadi lengkap nih, di bagian depan ada sekitar 3 gadget Anda bisa di-charge secara bersamaan. Oke, selanjutnya kita akan melihat impresinya apa saja yang membuat mobil ini nyaman untuk diajak mudik. Oke, jadi ada beberapa alasan mengapa CX-3 ini layak ataupun nyaman diajak mudik. Yang pertama, dia punya handling bagus. Anda yang suka mengemudi tentu menggunakan mobil ini nyaman banget. Karena selain gesit, dia setirnya ringan, kemudian bermanuver juga tidak limbung karena dimensinya yang compact. Dan yang paling menarik adalah dia ada head-up display. Jadi nggak perlu repot-repot untuk melihat ke bawah gini yang membahayakan pandangan Anda. Anda tinggal melihat Anda sudah berjalan berapa kilometer per jam. Kemudian juga kalau dilihat-lihat memang desain dashboardnya ini memudahkan banget Anda untuk mengemudi. Jadi nyaman untuk penggunaan jarak jauh. Nah, kalau Anda ingin mengecharge gadget Anda juga, ini wireless chargingnya sudah tersedia. Dan kalau handphone Anda berukuran kecil, Mazda juga sudah menyediakan ganjelannya agar tetap mampu ngecharge dengan bagus. Oke, kemudian kita bicara kalau mobil ini dilengkapi dengan mode sport untuk Anda yang ingin mengemudi lebih agresif lagi. Apalagi dia juga sudah dilengkapi dengan pedal shift dan ada lagi satu yaitu cruise control. Ini juga penting terutama buat Anda yang biasanya mudik itu jarak jauh. Kalau pakai cruise control tentu akan lebih hemat dan juga lebih tidak mudah capai. Kemudian kalau Anda ingin mengatur audio nih kalau lagi mengemudi, dia bisa diatur lewat setir sini ataupun knob pemutar ini agar lebih safety dan juga lebih pasti untuk mengganti channel ataupun frekuensi lainnya. Oke, itu aja. Mobil ini handlingnya menyenangkan sekali dan kayaknya kalau untuk perjalanan jarak jauh tidak akan mudah lelah menggunakan CX-3. Oke, jadi demikianlah mengapa Mazda CX-3 terbaru ini masuk dalam line up Mudik InStyle di 2023.
Jika Anda penasaran mobil ini diajak kemana saja, Anda bisa langsung kunjungi Instagram kami di @autodriver_. Saya Ahmad Biondi mengucapkan Selamat Idul Fitri buat yang merayakan dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.